efek dari partai politik itu lebih besar berpengaruh terhadap Ganjar Pranowo daripada efek Ganjar Pranowo sebagai individu itu terhadap partai secara keseluruhan. Dan karena itu peranan partai menjadi jauh lebih besar. Cinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Sebelumnya, saya telah menganalisa deskriptif tentang kekuatan dan kelemahan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Lalu kemudian saya lanjutkan analisa yang juga bersifat deskriptif dari pasangan urut nomor 2, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Nah, ini yang terakhir, yaitu pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Bagaimana kita mau melihat duduk perkaranya? Yang pertama mungkin kita melihat fakta tentang dukungan yang diperoleh oleh PDIP pada pemilu 2019. Dukungan yang diperoleh oleh PDIP pada 2019 untuk pemilu legislatif itu 20%. Di dalam pengertian ya, suara yang diperoleh itu maksimal karena PDIP tampil sebagai juara di dalam pemilu legislatif 2019 itu. Dan ini murni. Yang saya maksud murni di sini adalah tanpa Jokowi. Lalu kemudian kalau kita ingin tambahkan dengan pengaruh Jokowi, maka bisa kita lihat dari hasil pemilihan presiden. Jokowi mampu mengumpulkan suara 55% kurang lebih lah dari keseluruhannya. Sementara lawannya pada waktu itu di dalam kontestasi 2019 itu sekitar 45% atau 44%. Di dalam konteks ini bisa kita katakan bahwa suara Jokowi dengan suara yang mampu dihimpun oleh PDIP sendiri secara murni itu hampir berimbang. Bahkan kalau mau kita akui, suara yang mampu dihimpun oleh Jokowi seorang diri itu lebih banyak daripada yang mampu diperoleh oleh PDIP sebagai sebuah partai politik gitu. Nah, tetapi mungkin ini juga bisa dipecah di dalam pengertian suara Jokowi itu adalah gabungan pendukung Jokowi secara pribadi plus NU. Kenapa saya katakan NU atau kaum Nahdliyin? Karena wakil presiden Jokowi untuk tahun 2019 itu adalah berasal dari NU, yaitu Kiai Ma'ruf Amin. Dan kita lihat misalnya tema-tema yang berkembang pada tahun 2019 itu adalah kapan lagi NU berkuasa. Nah, kata kapan lagi NU berkuasa itu artinya adalah sebuah semboyan yang memberikan konsolidasi emosional dari kalangan kaum Nahdliyin untuk memberikan dukungan kepada Ma'ruf Amin dan tentu saja kemudian otomatis kepada Jokowi karena mereka berpasangan di dalam kontestasi 2019. Nah, kalau kita lihat di dalam konteks ini praktis ya, sekitar 40%-an itu berada di luar jangkauan mereka. Maksud saya mereka di sini adalah Jokowi plus Kiai Ma'ruf Amin. Nah, seperti yang telah saya katakan, 40% suara yang mampu terkonsolidasikan di bawah pengaruh Prabowo Subianto pada 2019 itu kemungkinan besar tidak lagi lari kepada Prabowo dan jelas tidak akan lari kepada Jokowi ya untuk tahun 2024 melalui representasinya, yaitu siapa representasinya? Di sini adalah Gibran Rakabuming Raka
yang berpasangan dengan Prabowo Subianto. Karena itu, memang kemudian harus kita lihat pada kekuatan individu. Di sini kita bertemu kepada Ganjar Pranowo. Kekuatan individual Ganjar Pranowo itu mungkin kita lihat pada pengaruhnya di Jawa Tengah ketika bertarung dengan Sudirman Said. Gitu. Sudirman Said kita tahu itu adalah garis dari Islam Kota, seperti yang berkali-kali saya katakan. Nah, di dalam prakteknya atau di dalam kenyataannya, Ganjar Pranowo itu menang di dalam pertarungan di Jawa Tengah itu, yaitu mampu memperoleh suara sekitar 58%. Nah, akan tetapi pada saat yang sama, kemenangan Ganjar Pranowo di sana juga harus kita lihat pada dukungan yang diberikan oleh calon wakil gubernur Ganjar Pranowo pada waktu itu adalah anaknya Kiai Maimun Zubair, seorang kiai karismatik yang pengaruhnya bukan hanya di Jawa Tengah tetapi juga di wilayah Jawa Timur, mungkin juga di beberapa wilayah lainnya di Jawa ini. Nah, sekarang kalau kita lihat di situ, maka kita harus berharap atau ekspektasi bahwa dukungan PDIP ya, sebagai partai politik bagi Ganjar Pranowo itu bisa menciptakan momentum yang lebih luas daripada dukungan yang diperoleh Ganjar Pranowo di Jawa Tengah. Di dalam arti kata lain, yang ingin saya katakan adalah bahwa efek dari partai politik itu lebih besar berpengaruh terhadap Ganjar Pranowo daripada efek Ganjar Pranowo sebagai individu itu terhadap partai secara keseluruhan. Dan karena itu peranan partai menjadi jauh lebih besar di dalam konteks ini bagi Ganjar Pranowo dibandingkan dengan peranan Ganjar Pranowo itu sendiri gitu. Nah, dengan mengatakan ini, maka harus kemudian saya katakan bahwa Ganjar Pranowo harus bekerja jauh lebih keras, mungkin 10 kali lipat dari apa yang dilakukan di Jawa Tengah ketika dia terpilih menjadi gubernur untuk kedua kalinya gitu. Di dalam konten sebelumnya sudah saya katakan, konten ini ya kami buat tahun 2022 bahwa kemunculan Ganjar sebagai pemenang di dalam pertarungan di Jawa Tengah, terutama ketika melawan Bibit Waluyo pada waktu itu menunjukkan adanya supremasi partai politik, bukan supremasi orang per orang. Nah, tampaknya supremasi partai politik ini masih tetap berlaku bagi Ganjar Pranowo di dalam kontestasi kepresidenan tahun 2024 ini. Di dalam pengertian lain, sementara Ganjar Pranowo itu harus berjuang 10 kali lipat dari yang pernah dilakukan di Jawa Tengah, pada saat yang sama PDI Perjuangan sebagai partai politik itu harus juga melipat gandakan usahanya untuk menambah perolehan suara lebih dari 20% dari angka yang diperoleh ketika pemilu 2019. Nah, pertanyaannya adalah dari mana tambahan suara itu? Kalau pada Jokowi tahun 2019 itu diperoleh dari calon wakil presidennya yaitu Kiai Ma'ruf Amin gitu. Maka di dalam konteks kontestasi 2024 ini, maka Ganjar secara hipotesis akan sangat tergantung, maksud saya di dalam memperoleh tambahan suara pada calon wakil presidennya yaitu Profesor Mahfud MD. Siapakah Profesor Mahfud MD ini? Jawabannya, dia adalah Nahdliyin Tulen. Berasal dari Jawa Timur, ya, lebih tepatnya sebenarnya berasal dari Madura. Dan sejak kecil, dia telah tersosialisasikan di dalam alam kaum Nahdliyin. Karena itu, Mahfud MD secara teknikal, dia menguasai seluruh segi-segi tradisi keilmuan dari wilayah pesantren yang merupakan core atau pusat budaya dari kaum Nahdliyin. Cakap berbahasa Arab, pengetahuannya juga cukup bagus dan seterusnya. Nah,
Pertanyaan yang mungkin kita ajukan adalah bahwa apakah Mahfud MD itu cukup penetratif di kalangan kaum Nahdliyin, terutama di Jawa Timur? Ini pertanyaan yang paling bersifat eksistensial. Kenapa seperti itu? Karena Mahfud MD bagaimanapun juga itu tidak dilihat sebagai kiai. Mahfud MD adalah seorang profesor, seorang yang berkali-kali dibuat di dalam konten kolom Fakhri Ali sebagai pendekar hukum, penegak demokrasi, seorang tokoh yang anti korupsi tanpa tedeng aling-aling. Dan karena itu suaranya itu melampaui wilayah geografis Jawa Timur. Yang saya maksud suara dari Mahfud MD ini itu adalah pengaruhnya. At least setidak-tidaknya namanya itu malang melintang ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, jadi di dalam konteks ini ada satu hal yang ingin saya katakan sebenarnya. Mahfud harus kemudian melipat gandakan usahanya untuk berkompetisi dengan Muhaimin Iskandar. Karena Muhaimin Iskandar itu tidak bisa dianggap remeh. Selain seperti telah yang saya katakan sebelumnya, dia adalah darah biru ke-NU-an. Pada saat yang sama Muhaimin juga mempunyai partai politik. Partai politik yang merupakan wahana atau vehicle yang sangat efektif untuk membuat dirinya penetratif, terutama di kalangan massa kaum Nahdliyin di Jawa Timur, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa. Dan kalau misalnya kita bandingkan apple to apple antara Muhaimin Iskandar dengan Mahfud MD, maka Mahfud MD itu tidak punya political vehicle untuk bersifat kompetitif dengan Muhaimin Iskandar. Nah, bagaimana kemudian untuk mengisi dalam dua tanda kutip seraya meminta maaf kelemahan dari Mahfud MD yang tidak mempunyai vehicle ini tadi, yang tidak mempunyai wahana politik agar dia bisa penetratif di tengah-tengah masa NU. Di sini mungkin bisa diisi oleh Khafifah Indar Parawansa. Andai kata misalnya Khafifah Indar Parawansa tidak hanya sekedar tim sukses, mungkin ceritanya akan berbeda. Tapi oke lah, ini nanti kita diskusikan lebih lanjut. Yang mau saya katakan adalah bahwa absennya political vehicle Mahfud MD untuk berpenetrasi di tengah-tengah masyarakat Jawa Timur itu kemudian bisa dicari kompensasinya dengan integritasnya di dalam melaksanakan pandangan-pandangan hukum, pandangan-pandangan demokrasi yang telah diterapkan pada tingkat nasional sebagai Menko Politik, Hukum, dan Keamanan. Dan di dalam konteks ini, seperti berkali-kali saya katakan di dalam konten kolom Fakhri Ali, sampai dengan detik ini, sikap konsisten Mahfud MD itu tidak ada lawannya di tengah-tengah raksasa-raksasa politik Jakarta. Nah, karena itu mungkin posisi Mahfud less penetratif, kurang mendalam dibandingkan dengan Muhaimin di Jawa Timur, tetapi dia bisa mencari kompensasi ke seluruh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dari Sabang sampai Merauke, dia bisa mendapat dukungan secara hipotesis di Jakarta, di Jawa Barat, di Sumatera Barat, di Kalimantan, di Sulawesi, dan seterusnya. Karena integritasnya sebagai punggawa negara, sebagai punggawa pemerintahan yang terus terang kita katakan tanpa cacat. Nah, jadi dengan mengatakan hal yang terakhir ini tadi, mungkin Ganjar Pranowo mendapatkan pasangan yang pas dengan Mahfud MD. Sementara Ganjar Pranowo itu masih bersifat Jawa-based politician, politisi yang lebih didasarkan pada dukungan Jawa. Lebih sempit lagi mungkin Jawa Tengah, mungkin sedikit di Jawa Timur, dan Jawa Timur pedalaman, pendukung PDIP, tetapi lingkup pengaruhnya keluar Jawa secara hipotesis tidak banyak dan tidak mendalam. Inilah yang diisi oleh Profesor Mahfud MD, pendekar hukum kita.